warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses pembuatan koloid. Pertama-tama perkenalkan, nama teman saya Dani Noval Faik, absen 20. Saya Anggina Zalia Ramadhani, nomor absen 8. Saya Dia Kanita Syakira, absen 14. Saya Nadia Stevi Pumalasari, nomor absen 28. Saya Fovia Diranjani, nomor absen 17. Saya Nabila Zalfanet Mala, nomor absen 27. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama di sini terdapat bagan pembuatan koloid. Larutan dikondensasikan menjadi koloid dan koloid didispersikan menjadi suspensi. Yang pertama adalah melalui proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses pembuatan koloid dengan menggumpalkan partikel terlarut menjadi koloid. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi larutan dengan air. Contohnya adalah pembuatan FeOH2 dengan hidrolisis FeCl3 yang dipanaskan. Yang kedua, reaksi redoks. Reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Contohnya adalah pembuatan sal dilarang dengan mereaksikan gas H2S dan larutan SO2. Yang ketiga, pertukaran ion. Pertukaran ion biasanya digunakan untuk membuat koloid yang berasal dari zat yang sukar larut. Contohnya adalah pembuatan AS2S3 dengan mereaksikan H2S dalam larutan. Yang keempat, reaksi dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah pembuatan koloid AgCl dari larutan perak nitrat encer dan larutan NaCl encer. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Yang kelima, reaksi pengganti pelarut. Pergantian pelarut adalah koloid yang terbentuk apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol. Yang kedua adalah dengan cara dispersi. Dispersi merupakan pembuatan koloid dengan mengubah partikel suspensi menjadi koloid. Cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara digerus atau dihaluskan. Contohnya adalah pembuatan sol belerang. Belerang halus ditambah air jadinya sol belerang. Bukan sulap, bukan sulap. Cara repitasi. Pembuatan koloid dengan cara memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Proses ini dilakukan dengan menghilangkan ion elektrolit penyebab penggumpalan. Contohnya adalah endapan AlOH3. Caranya adalah dengan mempeptisasi AlCl3 menjadi koloid AlOH3. Cara homogenisasi. Pembentukan koloid dengan cara homogenisasi dilakukan dengan membuat zat menjadi homogen dan berukuran koloid. Contohnya adalah emulsi obat industri farmasi. Yang terakhir, busur berdik. Cara busur berdik. Pembuatan koloid dengan cara busur berdik menggunakan loncatan bunga api listrik. Contohnya adalah pembuatan koloid logam. Metode busur beridik. Metode elektrodispersi. Metode busur beridik banyak digunakan dalam pembuatan larutan koloid logam seperti emas, perak, platinum, dan lain-lain. Metode ini menggunakan dua batang logam mulia yang ingin kita dispersikan sebagai elektroda. Elektroda kita letakkan di dalam media dispersi. Dalam hal ini kita gunakan air dan bahan stabilisator seperti kalium hidroksida. Seluruh wadah ditempatkan dalam bejana yang berisi es. Es dicampurkan dengan sedikit garam untuk memastikan es tidak cepat mencair. Es berfungsi untuk menjaga air tetap dingin. Ketika elektroda dialiri listrik, mengakibatkan terbentuknya loncatan listrik atau busur listrik yang akan menghasilkan energi panas. Karena panas yang dihasilkan sangat besar, maka menyebabkan logam menguap. Dan karena air masih dingin, logam yang menguap akan segera mengembun menjadi padat kembali dan terdispersi membentuk larutan koloid. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.